Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi syahri Ramadan wa ma fihi minal minan wan ni'am wan nafahat wal mazaya wal ataya wal waridat wal asrar wal anwar ma la tuhituhu al uqul wa ma la tuhsa wa ma la tustaqsa fadlan min rabbina wa rahmah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina wa tunji qailaha wal 'amil bimuqtadaha min sakhatihi wa 'adzabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Para ahli majelis rahimakumullah, seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Bersatu yang sangat Al-Fakir cintai dan sangat Al-Fakir muliakan, yang sangat Al-Fakir doakan, yang sangat diharapkan pula doanya, yang hari demi hari semoga kegiatan kita ini mampu merubah kedudukan kita dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada lebih mulia, dari kebodohan kepada pengetahuan, dari pengetahuan kepada lebih tahu, dari kerugian kepada keberuntungan, dari keberuntungan kepada lebih beruntung, dari kekotoran kepada kesucian, dari kesucian kepada lebih suci, dari ketidakbaikan kepada kebaikan, dari kebaikan kepada yang lebih baik. Dari jauh dari Allah kepada dekat darinya, kepada lebih dekat dan lebih dekat. Dari kecacatan
kepada kesempurnaan dan kepada lebih sempurna dan lebih sempurna di dalam segala kebaikan, di dalam keimanan, dalam Islam, dalam ihsan, dalam ilmu, dalam akhlak, dalam amal, dalam segala keterpujian, dalam keunggulan. Dan semoga semakin berganti hari, kita semuanya semakin mendapatkan hebatnya anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, semakin dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semakin dekat kepada ridha Allah, cinta Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah, dan segala anugerah Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan daripada kegiatan yang agung ini semakin membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan membahagiakan semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan membahagiakan semua para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, semua para pejuang-pejuang agama, dan membahagiakan seluruh leluhur-leluhur kita semuanya, membahagiakan semua keluarga kita, membahagiakan semua ikhwan kita mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Semoga menjadi asbab hidayah bagi semuanya, menjadi asbab rahmat yang tersebar luas ke semuanya, menjadi asbab keberkahan yang tersebar luas ke semuanya, menjadi asbab keamanan, kenyamanan, ketentraman, kenikmatan, kebahagiaan, kemuliaan kepada semuanya. Semoga bangsa Indonesia pada khususnya dan semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dimanapun berada, melalui majlis yang agung ini semuanya mendapat barakahnya, dikabulkan doanya semua, diampuni dosa-dosanya semua, ditutup keaibannya semuanya, dijaga dari segala kejelekan, dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah dan wabah, dan juga dijaga dari setiap yang zalim kepada kita semua, baik bangsa syaitan, bangsa jin, manusia, dan semua makhluk Allah. Dan juga kita dijaga daripada kejelekan hawa nafsu kita, kita dijaga daripada godaan dunia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berharga di sisinya, dan menjadikan mati kita mati yang bernilai tinggi di sisinya. Semoga kita selalu oleh Allah didekatkan kepadanya, oleh Allah didekatkan kepada Rasulnya, oleh Allah didekatkan kepada semua kekasih-kekasihnya, didekatkan oleh Allah kepada semua wali-walinya, didekatkan oleh Allah kepada semua ulamanya, didekatkan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya yang saleh, dan diikat oleh Allah dengan semua hamba-hambanya yang beriman dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Semoga semuanya terikat dengan ikatan cahaya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semua menjadi ahli keselamatan, semua menjadi ahli kebahagiaan, semua menjadi ahli kemuliaan,
di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Dan apa yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masing daripada bagian dunia, hidup kita, kesehatan, kekuatan, kecerdasan, pengetahuan umum kita, harta, benda, jabatan kita, keluarga kita, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga semuanya oleh Allah dijaga dari segala kejelekan dan semuanya oleh Allah dijadikan asbab kemuliaan kita di sisinya, asbab keselamatan semuanya, asbab kebahagiaan semuanya, menjadi asbab tingginya nilai kita semuanya di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita menjadi asbab segala kebaikan bagi banyak orang, bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah jadikan bangsa kita menjadi bangsa hidayah, bangsa taufik, menjadi bangsa rahmat, bangsa barakah, bangsa maghfirah, dan menjadi ulama-ulama Allah. Dan bangsa kita menjadi bangsanya para aulia Allah, menjadi bangsanya para syuhada Allah, menjadi bangsanya hamba-hamba Allah yang saleh. Dan semoga kita semua dan semua ikhwan kita mukminin mukminat, muslimin muslimat dipanjangkan umurnya oleh Allah dengan umur yang penuh pengabdian kepadanya, umur yang penuh dengan mengikuti kepada sunnah-sunnah kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga umur yang terjaga daripada dosa. Dan semoga umur kita diberkahkan oleh Allah. Tatkala Allah mencabut ruh kita, semoga Allah memberikan husnul khatimah. Allah memberikan husnul khatimah. Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa leluhur kita, dosa-dosa keluarga besar kita, dosa-dosa keturunan kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa murid-murid kita, dosa-dosa orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, orang-orang yang kita sayangi dan yang menyayangi kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah maksiat kepada Allah karena sebab kita, dan juga dosa tetangga-tetangga kita, dosa ahli kampung kita dan ahli negeri kita, dosa para pemimpin-pemimpin kita, dan dosa bangsa ini yang kita cintai daripada mukminin mukminat, muslimin muslimat. Semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah menjadikan alam barzakhnya saudara-saudara kita yang sudah ada di alam barzakh menjadi taman-taman surga. Semoga Allah memberikan syafaat kekasihnya kepada mereka semua. Seperti halnya kita memohon syafaat kekasihnya untuk kita semuanya. Semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka di bawah bendera Nabi kita yaumul qiyamah. Dan mendapat minum dari danaunya yaumul qiyamah. Dan kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumul qiyamah. Dan kita di surga berkumpul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, berkumpul dengan para aulia ulama syuhada salihin, berkumpul dengan semua orang-orang yang kita sayangi, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita dan menyayangi kita, dan yang berbuat baik kepada kita, yang berjuang di jalan Allah beserta kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita di malam yang agung ini, di bulan yang agung ini, di tempat yang agung ini, di majelis yang agung ini, dalam kumpulan hamba-hamba yang agung pula. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Sirril Fatihah.
Para ahli majlis rahimakumullah, pengajian kita ini pengajian yang sungguh sangat spesial. Karena majlis kita saat ini hadir di bulan yang agung, di malam yang agung, di tempat yang agung. Tambah kalau kemarin sebelum bulan Ramadan, ya kan, akan jauh berbeda dengan majelis ilmu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah rajanya bulan. Maka pengajian kita pun juga menjadi rajanya pengajian. Maka para ulama-ulama Allah sangat-sangat menyarankan bahwa majelis ilmu di bulan Ramadan sungguh harus lebih digencarkan ketimbang di bulan-bulan luar. Walaupun di zaman kita ini terkadang masih banyak yang belum faham terhadap betapa hebatnya majelis ilmu di bulan Ramadan yang agung. Sehingga tidak sedikit yang menutup pengajiannya sebelum Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya dan Al-Fakir menghimbau kepada semua jamaah Ikhwanul Muslimin di bulan Ramadan ini dan di setiap Ramadan, majelis ilmu itu harus lebih digencarkan. Diupayakan bagaimana caranya supaya majelis ilmu itu hadir di bulan Ramadan. Karena orang duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan sudah tidak ada bandingannya pahalanya. Dalam hadis sudah diriwayatkan berapa banyak sabda-sabda para aulia dan para ulama yang memenuhi kitab-kitab ulama tentang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan. Al-Fakir sudah mewasabkan wasiat yang mulia Syekhuna Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith Madinah hafizahullah ta'ala tentang bagaimana keutamaan duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan. Maka majelis ta'lim bersatu saat ini, subhanallah, ini merupakan majelis yang sangat spesial sekali. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang bisa meningkatkan nilai daripada amal hamba-hamba Allah tatkala beribadah kepada Allah. Ada beberapa hal yang menambah nilai. Ini sudah dibahas di majelis-majelis yang telah lalu. Barangkali saat ini juga diingatkan kembali, atau bagi yang belum tahu juga sekarang bisa mengetahui bahwa beberapa perkara yang bisa menambah nilai pahala, nilai anugerah dari Allah. Amalnya tetap itu, tapi nilainya berbeda. Di antaranya yang pertama, karena waktunya mulia. Kalau kita melakukan amal saleh di waktu yang mulia, akan berbeda nilainya dengan melakukan amal saleh di waktu yang tidak dimuliakan oleh Allah. Amal saleh malam Jumat, hari Jumat dan hari Selasa akan beda nilainya. Amal saleh di bulan Syawal dan di bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan yang agung dan di luar bulan yang agung akan berbeda. Apa yang menjadi beda? Karena kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu sangat berpengaruh. Maka berdoa setelah tengah malam
sampai waktu subuh itu berbeda. Kenapa? Kemuliaan waktu. Kalau setengah-tengah malam, setelah tengah malam sampai subuh itu waktu yang istimewa, adalah waktu tajallinya Allah ke langit dunia. Istilah orang tua kita, hajatnya Allah. Kalau di atas jam 12 acara hajatnya Allah, artinya tidak pakai perhitungan lagi. Kalau di waktu hajat mau makan sekenyangnya, minum sekenyangnya. Berbeda dengan sebelum itu. Ya, masih ada perhitungan. Keutamaan waktu. Dan waktu yang paling utama yang Allah hadiahkan kepada umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ada siang ada malam. Maka malamnya oleh Allah lebih diistimewakan ketimbang siangnya. Sehingga di dalam sebagian keterangan dijelaskan bahwa Allah mengabulkan doa hambanya dan mencurahkan anugerah, ampunan, keberkahan yang sungguh hebat di malam Ramadan, tidak menunggu tengah malam, tapi dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau luar Ramadan menunggu tengah malam. Kalau di bulan Ramadan dari maghrib sampai subuh. Maka akhlak orang-orang saleh selalu menjaga tidak tidur dari maghrib sampai subuh di bulan Ramadan. Orang yang faham tentang itu. Lalu yang kedua, yang menjadi pengaruh terhadap nilai pahala adalah keagungan tempat. Kita beribadah di tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka nilai ibadah tersebut tidak akan sama dengan nilai ibadah di tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah. Kita melakukan ibadah apa saja di masjid, karena masjid dimuliakan oleh Allah, akan lain nilainya dengan di luar masjid. Walaupun sama ibadahnya itu. Kita melakukan ibadah di tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, dan di luar tanah haram, tidak akan sama nilainya. Apa yang menjadi pengaruh? Kemuliaan tempat. Tadi kemuliaan apa? Waktu. Kedua, kemuliaan tempat. Perhatikan oleh kita. Maka kita harus senang, harus rajin beribadah di dalam masjid, harus rajin apa saja. Harus mencintai masjid. Mau ngaji, mau zikir, mau salawat, itu kan harus rajin. Karena masjid, musalla adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, yang mempengaruhi nilai. Yang mempengaruhi nilai yang ketiga adalah ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak semua ilmu pengetahuan dimuliakan oleh Allah. Ilmu tentang dunia dan seisinya, Allah tidak memuliakannya. Allah membolehkan kita mengenal pengetahuan tentang dunia dan seisinya, itu kebolehan. Tapi bukan satu kemuliaan di sisi Allah. Ada pengetahuan yang Allah muliakan, ada. Yaitu pengetahuan yang Allah wahyukan kepada para rasulnya. Yang oleh para rasulnya lalu dijabarluaskan yang disebut dengan sunnah.
yaitu ilmu wahyu, ilmu kitab samawi atau ilmu Quran dan ilmu sunnah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam ilmu Quran dan sunnah pun juga ini ilmu ada derajat-derajat. Yang paling pokok dibagi 3. Ini ilmu yang fardu di dalam Islam. Yang pertama adalah ilmu aqaid. Ilmu tentang akidah. Akidah yang berhubungan dengan ketuhanan disebut akidah ilahiyah. Akidah yang berhubungan dengan kenabian disebut akidah nabawiyah. Akidah yang berhubungan dengan hal-hal yang difirmankan oleh Allah atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dan mutawatirnya. Nah, yang kita dengar, yang wajib diyakini oleh kita tentang hal-hal yang gaib dan sebagainya, berita-berita tentang yang telah lalu, tentang yang akan datang, tentang yang ada di sekitar kita yang gaib. Nah, itu namanya akidah sama'iyat atau aqaid sama'iyat. Ini ilmu aqaid, ilmu akidah disebut ilmu usuluddin, pokok-pokok agama. Ini adalah ilmu yang peringkatnya paling atas. Ilmu yang peringkatnya paling tinggi. Maka kita mengkaji tentang ilmu aqaid ini, nilainya akan jauh berbeda dengan mengkaji tentang sholat, mengkaji tentang saum, zakat, haji, tentang Islam, rukun-rukun Islam yang lainnya. Walaupun sama-sama wajib dikaji, walaupun sama-sama mendapat pahala, tapi nilai pahala mengkaji tentang aqaid ini jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu. Yang kedua, setelah ilmu aqaid, ilmu apa yang peringkatnya di bawah itu? Yang kedua adalah ilmu mengenal tentang sifat-sifat hati yang tercela dan yang terpujinya, dan bagaimana caranya mencopot dan membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dan bagaimana caranya mendandani diri kita, hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka ilmu ini adalah ilmu yang fardu ain, yang wajib, yang peringkatnya kedua setelah ilmu tauhid, ilmu aqaid. Maka kita mengkaji tentang ilmu ini, ingat, nilainya sangat besar sekali ketimbang mengkaji sholat, zakat, saum, haji, dan ilmu-ilmu fikih ibadah yang lainnya. Seluruh ibadah-ibadah yang bangsa hati namanya ibadah qalbiyah. Ini jauh lebih besar nilainya, lebih unggul derajatnya ketimbang ibadah-ibadah bangsa badan yang zahir. Kita sholat bangsa badan yang zahir, saum badan yang zahir, haji badan yang zahir, kita zakat, sedekah dan sebagainya. Terus kita ucapan-ucapan kita, bacaan-bacaan kita diucapkan oleh lisan, ini zahir, diucapkan oleh lisan. Nah, ibadah hati tuh, seperti cinta, mengagungkannya hati, kerinduan kepada Allah, itu kan, dalam hati husnudzon, baik sangka itu, dan banyak sifat-sifat yang mulia dalam hati. Apalagi kayak ikhlas, khusyuk, ini jauh lebih unggul ketimbang seluruh ibadah-ibadah bangsa badan yang zahir.
Setelah itu barulah peringkat yang ketiga. Ilmu peringkat ketiga adalah ilmu tentang pengabdian kepada Allah yang dilakukan oleh jasmani, yang dilakukan oleh badan yang zahir, yang diucapkan oleh lisan. Baik hubungan kita dengan Allah seperti halnya ucapan lisan, seperti halnya salat yang dilakukan oleh badan, seperti halnya saum, seperti halnya haji, seperti halnya zakat, sedekah, bacaan-bacaan, Quran, salawat, apapun yang diubacakan oleh lisan, semua yang dilakukan oleh jasad ini butuh ilmu, namanya ilmu fikih, ilmu fikih ibadah. Nah, ilmu ini wajib dikaji oleh kita. Kalau amal yang akan kita lakukan itu adalah amalan yang wajib, ilmu tentang salat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang saum Ramadan, ilmu tentang haji, termasuk apa yang akan digarap oleh kita, ilmu tentang dagang kalau kita mau dagang, ilmu tentang rumah tangga kalau kita mau berumah tangga, ilmu tentang memimpin masyarakat, rakyat kalau kita mau menjadi pejabat, ilmu tentang apa saja. Ini sudah ada ilmunya di dalam Quran, di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap. Di dalam Islam ini keilmuan yang mengatur kehidupan kita. Sudah ada ilmunya, maka wajib dikaji ilmunya. Mengkaji ilmu ini peringkatnya ketiga. Catat. Ini ilmu yang mulia nih. Ilmu yang mulia, martabat kemuliaannya berbeda-beda. Perbedaan martabat kemuliaan mengakibatkan perbedaan nilai pahala. Dicatat oleh kita. Amalan-amalan yang sunnah, andai kata kita tidak melakukannya, kita tidak dosa, maka mengkaji ilmunya juga hukumnya sunnah. Kalau kita mengkaji tentang amalan yang sunnah, ilmunya sunnah, amalnya saja kalau kita tidak melakukannya tidak dosa. Kalau kita mau melakukan yang sunnah harus dengan ilmunya. Bagaimana mengkaji ilmu yang sunnah? Mengkaji ilmu amalan yang sunnah adalah sunnah. Mengkaji ilmu amalan yang fardu adalah fardu. Ini derajatnya berbeda. Setiap martabat kemuliaan, kelas-kelas ilmu itu mempengaruhi kepada nilai amal. Nilai amal, nilai pahalanya pengaruhnya beda. Lalu yang keberapa? Yang keempat, yang mempengaruhi nilai pahala yang keempat adalah perbedaan kemuliaan amal itu sendiri. Yang keempat, barusan ilmu. Dua, lalu amal. Karena amal ini tidak sama. Derajat sholat dalam jajaran amal yang dilakukan oleh badan, peringkatnya tertinggi ketimbang semua amal-amalan yang dilakukan oleh badan. Salat dibandingkan dengan saum Ramadan masih unggulan derajat salat. Bandingkan dengan zakat, unggulan derajat salat. Bandingkan dengan haji, unggulan derajat salat. Tidak ada
derajat amal yang dilakukan oleh jasad yang membandingi derajat sholat yang 5 waktu. Namun amalan jasad ini semuanya kalau dibandingkan dengan amalan hati tidak sampai kepada hebatnya dan tingginya martabat amalan hati. Dan di amalan hati pun juga tidak akan sampai kepada hebatnya tingginya martabat akidah. Maka ma'rifat kepada Allah adalah puncaknya martabat. Ya. Oleh sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kepada kita mengingatkan supaya banyak mengingat kepada Allah. Karena mengingat kepada Allah hubungan hati langsung dengan Allah. Subhanallah derajatnya sangat tinggi sekali. Salat kita tanpa mengingat kepada Allah hanya bungkusnya doang. Saum kita, bacaan kita, apa saja tanpa hati mengingat kepada Allah hanya bungkus doang. Al-Fakir sering mengulang-ulang hatta wudhu, bukan karena was-was, bukan. Hatta tadi pagi hari wudhu, beres wudhu kembali lagi wudhu lagi, bukan karena was-was, tapi karena tadi waktu wudhu ada detik yang waktu itu tidak nyambung kepada Allah. Tidak mau kalau wudhu ini ada detik waktu dari mulai membasuh wajah sampai membasuh kaki ada detik yang di sana tidak nyambung kepada Allah. Tidak mau. Karena Allah akan menerima daripada amal hambanya yang di amal tersebut ada mengingat kepadanya. Kalau tidak mengingat kepada Allah di saat beramal itu, maka blong itu tidak diterima oleh Allah. Dalam Fatihah kadang diulang Fatihah. Dalam sholat kadang diulang bacaan. Di dalam sholat, kenapa? Karena kadang terlalu cepat bacaan tidak bareng dengan ingatan kepada Allah. Waktu Fatihah kita munajat kepada Allah. Apalagi waktu berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ngomong dengan siapa? Iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mau apa kata Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk kepada jalan yang istiqamah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau limpahi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dimurkai oleh engkau. Waladhdallin, dan yang tidak sesat. Kadang kalau bacaan cepat ini tidak seimbang dengan ingatan kita waktu munajat kepada Allah. Dengan siapa kita ngomong? Ulangi lagi. Padahal sudah waladhdallin, ulangi lagi. Sampai tasyahud. Kadang diulang-ulang, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Karena waktu membaca salam kepada Nabi harus menghadirkan Nabi di hadapan kita. Dan kita harus betul-betul salam kepada Nabi. Nabi itu di hadapan kita, melihat, mendengar kita. Sampai dirasakan Nabi menjawab salam kita, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, kepada Allah, lalu salam kepada Nabi. Ketika salam kepada Nabi, Nabi hadirkan dulu. Kalau Nabi tidak dihadirkan di hadapan kita, belum. Al-Fakir kadang mengulangi lagi. Ulangi lagi ke belakang. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di hadapan. Dan berapa banyak wali-wali Allah, para sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan, beliau menceritakan, membaca Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu, langsung mendengar dengan telinganya jawaban dari Rasulullah SAW. Didengar langsung jawaban dari Nabi. Kita tidak sampai ke sana umpamanya, tapi kita punya perasaan. Jadi sholat itu pakai rasa.
Andai kata tidak ada rasa di sana, mundur lagi. Dan orang-orang yang faham tentang ini, kalau mau melakukan saum di bulan Ramadan dari mulai subuh sampai maghrib, selalu menjaga pandangan hati, selalu menjaga perasaan hati. Hatinya selalu diingatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di saat ibadah saum, hamba-hamba Allah yang faham kepada bab ini, mereka tidak menginginkan saum ini ada yang blong. Karena saum yang akan diterima oleh Allah adalah saum yang di saat saum, di sana ada ingat kepada Allah. Kalau di saat saum ternyata tidak ada ingat kepada Allah, itulah yang blongnya. Itulah yang blongnya. Maka disinilah perbedaan orang-orang yang ibadah dengan zikir dan orang-orang yang beribadah tanpa zikir kepada Allah. Karena zikir ini menjadikan semua amal kita diterima oleh Allah dan menjadikan doa kita dikabul oleh Allah. Banyak orang yang berdoa tidak dikabul karena dia tidak berzikir di waktu doanya kepada Allah. Lalu begitu pula kemuliaan akhlak, kemuliaan sifat. Sifat ini berbeda-beda. Setiap kemuliaan sifat, ada sifat sabar, ada sifat syukur, ada sifat tawakal dan sebagainya, itu mempengaruhi kepada nilai pahala. Makanya disinilah lahir perbedaan derajat wali, derajat kewalian. Apa yang menjadi sebab? Menjadi sebab karena menonjolnya dari sisi keilmuan, dari sisi amalan, dari sisi akhlak, dari sisi sifat. Ada yang menonjol sifat syukurnya, ada yang menonjol sifat sabarnya, ada yang menonjol sifat khaufnya, takutnya oleh Allah, ada menonjol sifat itunya, sifat ininya, ada menonjol sifat hubnya, ada menonjol sifat kerinduannya, ada menonjol sifat ta'zimnya. Macam-macam. Nah nanti ini akan membedakan martabat-martabat di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Begitu pula perbedaan kalimat thayyibah yang diucapkan, bahwa kalimat thayyibah yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Kalimat thayyibah yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, afdalu ma qultu, ucapan yang paling afdal yang aku ucapkan, wan nabiyuna min qabli, dan yang diucapkan oleh seluruh nabi sebelumku, la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali. Kalimat la ilaha illallah ada di Quran. Lalu setelah itu apa? Seluruh Quran. Kalimat thayyibah yang paling utama. Lalu setelah itu apa? Berbagai tasbih. Berbagai zikir. Nah, ini kalimat-kalimat thayyibah yang dimuliakan oleh Allah. Maka setiap kalimat thayyibah memiliki kedudukan dan kelas kemuliaan yang berbeda-beda. Maka setiap kemuliaan di mana lebih mulia, nilainya lebih banyak. Dan di mana di bawah derajatnya, di bawah juga derajatnya. Seperti halnya amalan yang tadi, bahwa amalan yang fardu berbeda dengan amalan yang sunnah. Orang melakukan amalan fardu pahalanya sama dengan yang sunnah apa tidak? Tidak. Karena apa? Kemuliaan amal. Amal yang fardu lebih mulia. Yang fardu juga ada fardu ain, ada fardu kifayah. Mana yang lebih mulia? Apakah sama pahalanya? Karena apa? Perbedaan kemuliaan. Yang sunnah pun juga tidak sama. Ada witir, ada rawatib qobliyah ba'diyah. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Witir. Kan? Sama pahalanya nanti dengan rawatib? Tidak.
Antara rawatib dengan taraweh, taraweh di bawah rawatib dikit. Taraweh itu di bawah rawatib. Jadi kalau qobliyah ba'diyah dengan taraweh, mana yang lebih tinggi nilainya? Qobliyah ba'diyah. Ya, orang yang tidak paham, banyak yang tidak melakukan qobliyah ba'diyah, taraweh dilakukan. Karena tidak tahu. Ada martabat-martabat. Maka ada sunnah yang muakkadah. Arti muakkadah itu yang sangat dikuatkan sunnahnya sehingga mendekati fardu. Seperti rawatib, seperti duha, seperti apalagi witir, ada akikah, seperti kurban, itu sunnah muakkadah, sunnahnya. Nah, seperti sholat idul fitri, seperti sholat idul adha, ini sunnah muakkadah. Seperti tahajud, juga sunnah muakkadah. Termasuk tarawih. Ada sunnah yang tidak muakkadah, yang tidak dimuakkadkan. Lalu yang mempengaruhi lagi. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi kepada nilai amalan adalah tatkala kita berbuat sesuatu amalan, maka derajat kita masing-masing, kelas kita masing-masing menentukan nilai daripada pahala amalan yang kita lakukan. Catat oleh kita. Kita tidak tahu siapa kita. Apakah kita masuknya kelas wali, atau masuknya kelas orang saleh, atau masuknya kelas alim, atau masuknya kelas bocokok, masuknya kelas siapa kita? Kita tidak tahu. Yang jelas tidak mungkin sama amalnya seorang nabi, seorang rasul dengan amalnya wali. Tidak akan sama nilai amal wali dengan amalnya orang umum. Walaupun sholatnya tetap sama, rakaatnya sama, yang diucapkannya sama, waktunya sama, tempatnya sama, cuma yang beda orang yang melakukannya beda. Si A adalah orang yang diagungkan oleh Allah, si B orang yang belum punya pangkat keagungan di sisi Allah. Kita tidak bisa nyirik, kita tidak bisa iri terhadap wali-wali Allah. Andai kata hanya dengan kertek hati lahir karomah. Hanya dengan kertek hati lahir karomah. Sesuatu yang membedah adat bisa zahir di tangan seorang wali. Hanya dengan kertek hati. Kita jangankan minta yang luar dari adat, minta yang biasa-biasa sajalah. Pingin kebayar utang, kebayar utang kan biasa-biasa saja, manusiawi biasa-biasa saja. Usaha pingin lancar, yang lain juga banyak kok yang lancar, itu kan. Yang lain duit yang ada di orang lain pingin ya lancar gitulah, datang lagi ke kita. Itu kan umum, yang lain juga. Kita minta yang umum-umum, doa kita beratus-ratus kali, beribu-ribu kali tidak dikabul oleh Allah. Tapi seorang wali hanya dengan kertek hati, justru yang umum tidak mampu, Allah buktikan. Kita nggak bisa nyirik kepada wali. Kenapa? Karena perbedaan pangkat orang. Doa Nabi sama satu kali. Nabi Nuh alaihissalam berdoa sehingga semua ahli bumi dihabiskan semuanya. Datang topan, tsunami yang paling besar yang tidak akan terjadi lagi itu. Subhanallah. Hanya dengan satu kalimat Nabi Nuh alaihissalam. Oh, seorang rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menurunkan bulan, membelah bulan.
Hanya dengan keretak hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dikabul oleh Allah, bulan didatangkan, bulan dibelah menjadi dua. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak para nabi yang menghidupkan yang meninggal dunia, sudah mati dihidupkan kembali. Kita mendengar Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra Ali juga menghidupkan yang sudah mati. Seorang wali, itu artinya dikabulkannya doa oleh Allah. Hanya hubungan hati dengan Allah, karena saking dekatnya dengan Allah, dan sudah punya kedudukan di sisi Allah, sudah dicintai oleh Allah. Ya, namanya sudah dicintai oleh Allah. Allah yang maha kuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Alam semesta ini diciptakan, diatur dan diurus oleh Allah. Bagi kekasihnya apa yang dikikirkan, bagi yang dicintainya oleh Allah apa yang dikikirkan, yang kepada orang lain diumpatkan, kepada kekasihnya dibuka, diperlihatkan, diperdengarkan. Tidak heran kalau wali-wali Allah mengenal alam hati manusia, mengenal kepada yang akan datang dan sebagainya, yang Allah rahasiakan kepada yang lain. Kenapa kekasihnya? Logikanya kan begitu, ini kekasihnya. Maka martabat seseorang ini menentukan nilai. Martabat seseorang menentukan nilai. Kita tidak bisa menyamakan nilai cuma karena dari sisi bacaannya sama atau bilangannya sama, rakaatnya sama. Oh berarti sama ini nilainya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada yang satu kali menyebut ya Allah, arasy Allah guncang. Ada yang berjuta-juta kali ya Allah tidak didengar oleh Allah. Karena ini siapa, ini siapa. Ya. Kalau istri presiden minta sama presiden, cuma begitu saja. Oh, butuh Al-Fatihah, datang Al-Fatihah. Kalau kita Al-Fatihah sejuta kali tidak datang. Coba. Kenapa? Istri presiden. Kan? Orang kedekatan Allah seperti itu. Lalu apalagi yang merubah nilai? Yang merubah nilai itu di antaranya tatkala kita berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah, maka setiap yang diberi kebaikan oleh kita, nilai dan derajat orang-orang tersebut akan mempengaruhi kepada nilai daripada kebaikan kita kepada orang tersebut. Maka kalau kita berbuat baik kepada Nabi, tidak akan sama nilainya dengan berbuat baik kepada wali, kepada ulama. Berbuat baik kepada ulama tidak akan sama nilainya dengan berbuat baik kepada yang lain, orang tua. Berbuat baik kepada orang tua berbeda nilainya dengan berbuat baik kepada saudara kita sendiri. Berbuat baik kepada saudara kita sendiri berbeda nilainya dengan berbuat baik kepada umumnya muslimin. Umumnya muslimin juga ada yang kaya, ada yang fakir. Berbuat baik kepada yang kaya, ada kepada yang fakir berbeda. Berbuat baik kepada tetangga dan berbuat baik kepada yang lebih jauh berbeda. Ini bisa mempengaruhi kepada nilai amal kita. Sehingga di dalam hadis diriwayatkan kalau kita berbuat baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja berbuat baik kepada Nabi, maka pahalanya bighairi hisab, tidak akan ada hisaban. Tapi kalau kita berbuat baik kepada seorang alim, seorang ulama Allah, maka 1 rupiah oleh Allah dilipat seperti berbuat baik kepada umum 900.000 kali lipat. Kalau berbuat baik kepada orang tua, maka dilipat oleh Allah seperti berbuat baik kepada yang lain 100.000 kali lipat. Ya.
Berbuat baik kepada muslimin yang umum, yang fakir itu 70 kali lipat. Tuh. Tidak sama. Sedikitnya 10 kali lipat, kesananya bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Apa yang membedakan? Siapa orang yang? Begitu pula duduk kita yang menjadi pengaruh apa? Kedekatan. Memberi pengaruh, kedekatan. Duduk kita dengan orang soleh, lalu di sana kita berzikir dengan orang soleh, di sana kita beribadah dengan orang soleh, sholat berjamaah dengan orang soleh, tidak akan sama nilainya dengan tatkala kita berjamaah berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh. Berjamaah sholat dengan orang yang tidak soleh. Walaupun rakaatnya sama, jangan dianggap sama. Duduk dengan ulama Allah, apalagi duduk dengan seorang wali Allah, akan jauh nilainya. Hanya duduk saja. Lalu di sana berzikir kepada Allah berjamaah dalam majlis ilmu, berjamaah dalam majlis zikir, tidak akan sama. Nilainya tidak akan sama. Maka doa, orang yang berdoa berkumpul dengan orang-orang soleh akan cepat diijabahnya oleh Allah ketimbang berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh. Kenapa? Apa yang menjadi pengaruh? Kedekatan. Dengan siapa? Dengan kedekatan dengan siapa? Dekat dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, itu mempengaruhi kepada nilai. Padahal sama sholat yang kita lakukan, dzikir yang kita bacakan, kita di rumah sendirian baca itu. Kita berkumpul dengan orang soleh baca itu. Kita berkumpul dekat wali baca itu. Kita berkumpul dekat Nabi baca itu. Kok sama? Sholatnya juga sama. Saya berjamaah dengan si A, sholatnya begitu. Saya dengan si B, sholatnya begitu. Tapi nilai jadi beda. Apa? Karena apalagi katanya yang menjadi pengaruh kepada nilai diantaranya adalah apa yang kita pakai daripada fasilitas. Andai kata fasilitas yang kita pakai adalah fasilitas yang halal, maka ini akan mempengaruhi kepada nilai tingkat kehalalannya dibanding dengan fasilitas yang digunakan oleh kita yang remeng-remeng kehalalannya. Maka hati-hati. Hati-hati, pakaian hati-hati, ya, makanan hati-hati. Suatu hari dalam hadis sahih itu diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa para sahabat lewat ke kampung Samud. Lalu para sahabat bikin adonan roti. Lalu ditanya oleh Nabi, kamu bikin adonan roti dari mana airnya? Dari sumur itu, sumur bekas Samud. Samud itu orang kafir yang dilaknat Allah dalam Quran. Ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya dibuang, dikasih makanan buat hewan. Lalu harus mengulangi lagi, bikin adonan baru yang airnya harus ngambil dari sumur bekas minum unta Nabi Soleh. Bekas minum unta Nabi Soleh. Ini hadis sahih. Ada apa dengan bekas minum unta Nabi Soleh? Ada apa dengan bekas sentuhan tangan orang-orang kafir? Oleh sebab itulah Al-Fakir sering menjelaskan kepada saudara-saudara muslimin, jangan senang kita membeli pakaian bekas orang-orang yang tidak beriman, walaupun itu murah. Cimol-cimol, walaupun itu murah. Karena bekas orang yang tidak beriman, bekas orang yang maksiat kepada Allah, ada efek negatif di sana. Bekas orang-orang soleh, bekas ulama-ulama Allah, wali-wali Allah dalam pakaiannya di tempatnya ada efek positif di sana. Ini berdasarkan hadis sahih. Sehingga dalam hadis sahih Muslim, jubah Rasulullah SAW dulu setelah wafat
para sahabat kalau sakit dipinjem itu jubah, direndam airnya, dimandikan kepada sahabat dan diminumkan. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Kenapa? Ada apa di jubah? Ada keberkahan dari kesolehan seorang Rasul. Dari bekas amal soleh ibadah itu nempel di pakaian, nempel di tempat, nempel. Kita harus suka duduk di tempat-tempat orang-orang soleh, kan? Kita harus seneng ada pakaian orang soleh gitu, harus seneng gitu. Pakai sama kita, tuh, pakaian orang soleh. Walaupun itu bukan hal yang pokok. Karena yang hal pokok adalah kesolehan kita sendiri. Tapi ya, kita tidak picik sampai di sana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan anugerah itu sangat luas sekali. Sehingga Allah menurunkan anugerah di tempat-tempat, tuh, di berbagai fasilitas dari bekas kesolehan orang-orang soleh. Setiap apa saja benda, pakaian, tempat, bekas ibadahnya ahli ibadah, di sana akan membekas efek positif. Setiap tempat di sana dipakai maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, di sana ada efek negatif. Ini harus dilokat dulu kalau kita orang tua. Kalau ada rumah tempat maksiat dulunya, tempat pelacuran atau dan sebagainya, kalau kita mau tinggal di sana, oh itu harus betul-betul dilokat dulu, harus betul-betul bagaimana disolatin dulu di sana. Harus betul-betul harus dibersihkan di sana, itu kan. Oh, karena ada efek negatif. Nah, itu yang menjadi pengaruh. Nah, ada lagi yang menjadi pengaruh terhadap nilai amal. Di samping kedekatan, ada apa di antaranya adalah berjamaah. Berjamaah menjadi penambah nilai pahala. Maka Nabi menyarankan sholat saja. Kalau kita di sini ada berjamaah, di sini ada berjamaah, mana yang lebih banyak berjamaahnya, kamu harus ikut ke sana. Karena itu menambah nilai. Ya. Menambah nilai itu. Ya. Berjamaah, apalagi di samping berjamaah, kita dengar berjamaah dalam sholat fardu berapa derajat? 27 derajat, kan? Menurut sebagian riwayat 25 derajat. Ada lagi yang menambah nilai, ada yang menambah nilai apa? Pakai sorban. Bagi laki-laki, kalau pakai sorban bagi laki-laki hanya naruh aja sorban, ini 2 rakaat bandingan 70 rakaat. Nah, begini aja. Lumayan. Ini untung dari enteng namanya. Menjadi nilai 70 rakaat. Dalam riwayat hadis Imam Dailami bahwa rakaataini bi imamatin, 2 rakaat memakai imamah, khairun min 70 rakaatan. Lebih baik dari 70 rakaat yang tidak pakai imamah. Asal imamah ini, imamah itu sorban yang dililit pakai buntut, nah asal imamah ini. Tapi ulama ahli fikih telah menjelaskan sedikitnya, andai kata tidak pakai imamah seperti ini, sedikitnya asal sorban ditaruh aja di sini sedikitnya. Dapat tuh. Apalagi tambah pakai siwak. Kalau sholat pakai siwak, 2 rakaat itu seperti 70 rakaat. Apa yang menambah amal lagi, menilai amal? Nikah. Janda, perawan, duda, bujangan, sholat dia 70 rakaat, bandingannya bagi yang sudah nikah hanya 1 rakaat. 1 rakaat yang sudah punya istri, yang punya suami, bandingannya 70 rakaat yang tidak punya istri, tidak punya suami. Jadi ini harus berpikir juga janda. Berpikir, perawan harus berpikir. Ini berdasarkan hadis. Ya. Berdasarkan hadis. Menambah nilai. Kan kita pingin cari untung dari enteng, bukan? Nah,
kita pikirkan bagaimana cara cari untung dari enteng. Maka harus rajin berjamaah, kan? Rajin pakai siwak, rajin pakai sorban, gitu kan? Rajin berkumpul dengan orang soleh, rajin duduk di masjid, begitu. Untuk menambah apa? Nilai. Kalau berbuat kebaikan, cari orang-orang soleh. Karena berbuat kebaikan kepada orang soleh akan lain nilainya, pahalanya. Berbuat kebaikan kepada para ulama-ulama Allah, para asatid, para da'i Allah akan lain nilainya dengan berbuat kebaikan kepada umumnya manusia. Umumnya manusia kalau dikasih uang makan, udah makan jadi berak sudah selesai. Tenaganya tidak jadi nilai ibadah. Tapi kalau dikasihkan kepada seorang alim, seorang ulama, dikasih makan, udah makan jadi tenaga, tenaga jadi manfaat bagi banyak orang, doanya, zikirnya semua. Sedunia ila yaumil qiyamah. Maka yang kita berikan kepada seorang alim satu suap saja nilainya bisa tak terhingga. Kan? Orang soleh begitu. Orang tidak berpikir ke sana. Karena tidak tahu bahwa yang disebut dengan nilai apa yang kita berikan itu bukan hanya sekedar memberikannya, tapi lihat kegunaannya nanti di sana. Ya, gunanya jadi apa? Nah, alhamdulillah. Nah, begitu pula Al-Fakir sudah menjelaskan di dalam firman Allah bahwa di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Fakir sudah membahas lebih baik daripada 1000 bulan. Makna lebih baik dari 1000 bulan artinya pahala amal di malam tersebut. Kalau kita melakukan amal full di malam tersebut dan malam itu pas Lailatul Qadar dari mulai maghrib sampai subuh, maka kita akan mendapatkan pahala. Pahalanya lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun belum tentu kita punya umur segitu. Khairun lebih baik daripada. Lebih baik bukan sama, ingat. Lebih baik bukan sama. Nah, lalu khairun min alfi syahrin ini tidak akan sama nantinya. Ada khairun min alfi syahrin itu bagi si A, ada bagi si B, ada bagi si C, tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena yang tadi ada perbedaan yang tadi. Orang yang sholatnya berjamaah di malam Lailatul Qadar dan yang tidak berjamaah kira-kira khairun min alfi syahrinnya sama apa tidak? Tidak sama. Kalau yang melakukannya seorang wali dan orang awam, kira-kira khairun min alfi syahrinya sama apa tidak? Tidak sama. Maka kita semuanya diusahakan mencari untung daripada enteng supaya kita bisa mendapatkan keberuntungan dalam umur yang sangat singkat ini, keberuntungan yang luar biasa. Perhatikan masalah-masalah ini. Maka Al-Fakir selalu diusahakan dalam pembahasan tentang ketauhidan, tentang hubungan dengan Allah, tentang hubungan dengan Rasulullah SAW, tentang akhlak. Ini lebih diutamakan. Apalagi di zaman sekarang, zaman krisis akhlak. Dalam zaman krisis pemahaman akidah. Ini sangat penting sekali. Dan pengkajian tentang ini adalah ilmu yang sangat tinggi sekali. Apalagi ditaruh di bulan Ramadan. Apalagi ditaruhnya di malam. Apalagi ditaruhnya di malam Jumat. Apalagi ditaruhnya di masjid. Apalagi kumpul dengan orang-orang saleh. Betapa beruntungnya kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita semuanya dan kepada segala hal yang Allah ridhai. Dan Allah menggiring kita kepada lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Kepada terus naik derajat kita. Sampai kepada martabat yang paling puncak di sisinya. Sampai meraih ridhanya dan cintanya. Dan meraih segenap anugerahnya di dunia dan di akhiratnya. Dan kita selalu mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah.
mengangkatkan tangan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan kita memanggil nama Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Khusyukkan hati kepada Allah. Ingatlah Allah. Mintalah kepada Allah segala yang kita inginkan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk semua keturunan kita ila yaumil qiyamah, untuk semua leluhur kita, untuk guru-guru dan murid-murid kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk ahli kampung, ahli negeri kita, untuk semua bangsa kita, untuk para pemimpin kita semua, untuk semua ahli majlis kita. Kita memohon kepada Allah untuk semua ikhwan kita yang beriman kepada Allah dimanapun dan kapanpun, untuk semua yang beriman kepada Allah baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzakh. Kita memohon kepada Allah segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita memohon kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita memohon kepada Allah bimbingannya, taufiknya. Kita memohon kepada Allah penjagaannya dan kekuatannya. Kita memohon kepada Allah pertolongan Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak punya apa-apa kecuali atas pertolongan Allah, atas pemberian Allah. Kita mohon kepada Allah. Berapa banyak yang tahu kebenaran tapi Allah tidak memberikan kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Berapa banyak orang yang menginginkan kebenaran tapi Allah tidak memberi petunjuk kepada kebenaran. Berapa banyak orang yang tidak diberi tatkala dia menginginkan. Kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, panggilah nama Allah. Kita ingin mendapatkan anugerah-anugerah Allah, kasih sayang Allah dan ridha Allah, ampunan Allah. Kita memohon pengkabulan doa dari Allah. Kita mohon supaya ditutup semua keaiban kita dari mata semua makhluk Allah di dunia dan di akhirat kelak. Kita memohon kepada Allah ditetapkan iman Islam kita sampai kita menghadap Allah, dan disempurnakan iman Islam kita sampai kita menghadap Allah. Kita memohon penjagaan Allah untuk kita dan untuk keluarga kita dan untuk semua keturunan kita, untuk semua anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada semua saudara-saudara kita mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ya Allah, 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 ya Allah. Kita memohon kepada Allah umur yang barakah, rizki yang barakah, rumah tangga yang barakah, jabatan yang barakah, harta benda yang barakah, ilmu yang barakah, kedudukan yang barakah, dan segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita yang barakah. Kita memohon kepada Allah kesehatan, keafiatan dan kekuatan, kegagahan di dalam mengabdi kepadanya zahir dan batin, berjuang di jalannya. Kita memohon kepada Allah penjagaan dari segala kejelekan, dari godaan syaitan, dari fitnah hawa nafsu, dan daripada godaan dunia. Kita memohon kepada Allah dari kerugian, kecelakaan, kehancuran, kehinaan. Kita memohon kepada Allah dijaga dari kesesatan,
Kita memohon kepada Allah dijaga dari kezaliman semua makhluk-makhluknya yang berniat zalim kepada kita. Kita memohon kepada Allah ketentraman, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hati kita dan keluarga kita dan semua ikhwan-ikhwan kita dan bangsa kita. Semoga dijaga dari siapapun dan apapun yang akan menghancurkan negeri kita dan bangsa kita ini. Dijaga daripada apapun dan siapapun yang akan merusak tatanan kerukunan bangsa kita, yang merusak akhlak bangsa kita, yang merusak akidah bangsa kita, yang merusak segala kebaikan dan keterpujian bangsa kita. Kita memohon kepada Allah, bangsa kita menjadi suri teladan terbaik di muka bumi ini bagi bangsa-bangsa lain. Dalam segala nilai kebaikannya, kita memohon kepada Allah petunjuk dan kekuatannya bagi para pemimpin kita yang mengurus bangsa ini, yang mengurus segala urusan di bangsa ini, supaya bisa membawa bangsa ini kepada kemuliaan, kepada keagungan, kepada keunggulan, kepada keterpujian, kepada kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, kesuburan, kemakmuran, kepada ketenangan, kepada uswah hasanah, suri teladan yang sangat baik. Kita memohon kepada Allah hidayah bagi semuanya. Kita memohon kepada Allah hidayah bagi semuanya. Yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Yang belum mendapatkan iman Islam, supaya Allah berikan iman Islam kepadanya. Yang disesatkan jalannya oleh syaitan, semoga oleh Allah dikasih hidayah, ditarik oleh Allah kepadanya, terutama keluarga kita dan keturunan kita. Jangan ada seorang pun yang celaka, jangan ada seorang pun yang masuk api neraka, jangan ada seorang pun yang tersesat di jalan. Semoga keluarga dan keturunan kita semua menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, kami menitipkan segala sesuatu kami. Kami menitipkan kepada Engkau semua anugerah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami menitipkan kepada Engkau iman Islam kami. Kami menitipkan kepada Engkau keluarga dan keturunan kami sampai hari kiamat. Kami menitipkan kepada Engkau semua harta benda kami, jabatan kami, dan segala yang Engkau anugerahkan kepada kami selalu dijaga oleh Engkau ya Rabb. Selalu ada dalam penjagaanmu ya Rabb. Selalu ada dalam ridhamu ya Rabb. Selalu ada dalam hidayahmu dan lindunganmu ya Rabb. Selalu diliputi oleh kasih sayangmu ya Rabb. Selalu mendapat pertolonganmu ya Rabb. Kami tidak bisa mengurus diri kami sendiri, apalagi mengurus keluarga dan anak cucu kami, apalagi mengurus yang lainnya. Ya Allah, uruslah kami dan uruslah mereka dengan kasih sayangmu ya Rabb, dengan ridhamu ya Rabb, dengan cintamu ya Rabb. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah terimalah segala ibadah kami walaupun jelek. Salat kami, saum kami, salat tarawih kami, zakat kami, sedekah kami, dan segala amal kami, bacaan kami, amalan zahir, amalan batin kami. Ya Allah, ampuni dari segala kesalahannya. Ya Allah, ingatkan hati kami kepadamu ya Rabb. Dekatkan hati kami kepadamu ya Rabb. Jaga hati kami daripada lupa kepadamu ya Rabb. Penuhi hati kami dengan sifat-sifat yang Kau cintai. Bersihkan jiwa raga kami dari segala sifat yang Kau murkai ya Rabb. Ya Allah, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur dan bersyukur, terus bersyukur dan bersyukur, dan insya Allah kita bertemu kembali pada tanggal 18 Ramadan. Tanggal 18 Ramadan yaitu tanggal 23 Juni sekaligus peringatan nuzulul Quran. Jadi sekaligus peringatan nuzul Quran, dimohon supaya kompak semuanya, ya, yang dekat-dekat bisa sholat tarawih di tempatnya masing-masing. Kalau yang jauh-jauh supaya keburu sholat tarawihnya di sini diusahakan. Insya Allah pada tanggal 23 Juni 18 Ramadan sekaligus peringatan nuzul Quran. Dikabul insyaallah semua. Sirril Fatihah.